Baik, kita tunggu teman-teman yang lain. Mohon maaf, ada kendala teknis di Zoom. Jadi untuk hari ini pakai IG saja. Baik, kita mulai. Sudah jam 5:30 sambil nunggu yang lainnya masuk di IG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah berikan kepada kita semua waktu yang luang penuh dengan rahmatnya, sehingga kita mengisi waktu ini dengan kebaikan. Apakah suara saya menggema? Tes. Silahkan dicek kembali. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini Allah mudahkan di tengah semua kesibukan kita. Allah berikan kepada kita semua nikmat. Allah bimbing, Allah karuniakan kepada kita mengisi waktu ini dengan kebaikan. Semoga Allah ridhai ikhtiar kita, semoga Allah ridhai setiap langkah kita, teriring doa untuk kita semua, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas salah satu tema yang ada di kitabnya Ibnu Abi Dunya. Ini sebenarnya yang kemarin belum selesai, cuman hari ini kita ambil kitab yang lain supaya yang kemarin tidak terlalu panjang. Temanya tentang asyukru atau bersyukur, tema tentang berterima kasih atau tema tentang bersyukur kepada Allah dan berterima kasih atas semua karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa tema bersyukur ini perlu diangkat? Salah satu alasannya adalah secara teknis orang-orang yang atau kita semua yang sedang diuji, sedang mendapatkan kesulitan atau mendapatkan hal yang tidak nyaman, mempelajari tema tentang sabar itu maslahat, sangat baik mempelajari tema tentang sabar. Hanya saja kadang ketika kita mempelajari tema sabar itu ada titik stuck. Ketika taufik itu belum turun, rasanya batin itu seperti berhenti karena sehari-hari kita isinya menguatkan diri. Tes, apakah nge-freeze? Tes. Mohon dikabari ya, kalau emang nge-freeze nanti saya hentikan dulu. Enggak ya? Nge-freeze ya? Aman ya, alhamdulillah. Jadi orang-orang yang mempelajari atau kita yang mempelajari tema tentang sabar itu kadang menjadi mudah sekali tertrigger karena memang tidak mudah untuk menguatkan kesabaran. Jadi setiap kali kita mengingat tentang tema sabar, yang ada dalam pikiran kita itu tentang ujian. Akhirnya semakin lama kita mempelajari tema sabar, sebagian kita yang belum mendapatkan taufik dari Allah SWT rasanya menjadi lebih berat.
Karena kita mengingat tentang kesulitan, mengingat tentang hal yang tidak nyaman, terus berusaha menguatkan diri. Sekali lagi, mengingat tentang kesulitan, lalu mengingat tentang penguatan diri. Dua hal ini terus-menerus ada dalam diri kita. Pada sebagian orang ini akan sangat sulit untuk dijaga. Sekali lagi, mengingat tentang kesulitan, lalu mengingat tentang kesabaran. Dua hal ini, kalau ini terus-menerus dalam diri kita, tanpa dibarengi dengan tema syukur, itu jiwa kita akan mencengkam. Itu asal pertama. Jiwa kita menjadi gampang sekali rapuh, mudah sekali tertrigger. Coba perhatikan, coba cek betul-betul dalam diri kita. Semakin kita mengingat ujian dan semakin kita mengingat tentang perjuangan kita untuk bertahan dalam kesabaran itu, apakah semakin sensitif ataukah semakin lapang? Pada sebagian orang akan dimudahkan oleh Allah sehingga dia mudah sekali untuk lapang. Tapi pada sebagian orang tidak sedikit yang tiba-tiba dia justru semakin mudah sekali tertrigger. Coba dicek masing-masing kita. Oh iya ya, kayak saya ini sudah belajar tema sabar sekian lamanya. Batin saya kok mudah sekali sensitif, mudah sekali tertrigger. Ini bukan sebuah kesalahan, tapi memang proses kita ini memang belum ideal. Mungkin Allah belum turunkan rahmat untuk kita sehingga kita harus berjuang sekuat tenaga. Nah, untuk menyeimbangkan itu, tema syukurlah yang kita butuhkan. Karena tema syukur ini yang akan menjadi penyebab. Alasan tema syukur ini kita angkat karena tema sabar itu persepsi kita adalah tema tentang ujian. Saya khawatir syaitan akan membisikkan kepada kita hal yang tidak baik tentang Allah. Mari kita fokus ke sini. Tema tentang ujian, tema tentang penguatan diri. Saya khawatir di sebagian masanya itu syaitan akan membisikkan was-was yang akhirnya kita melihat atau menatap Allah SWT itu dengan batin yang negatif. Coba pelan-pelan kita renungkan. Kalau kita melihat diri kita temanya tentang ujian terus-menerus dan tema tentang penguatan diri, saya mengkhawatirkan syaitan akan membisikkan pada diri kita, lalu kita menatap karunia Allah itu dengan perasaan yang negatif. Relasi, hubungan kita dengan Allah SWT itu rasanya menjadi tidak nyaman. Seolah-olah rasanya relasi antara kita dengan Allah itu hanya dalam bab ujian dan menguatkan diri. Ujian, menguatkan diri. Seolah-olah ketika kita mengingat Allah, yang ada dalam diri kita itu hanya tentang ujian, lalu menguatkan diri. Nah, itulah akhirnya yang membuat jiwa kita menjadi sangat rapuh. Membuat jiwa kita ini menjadi lemah untuk bisa bersyukur kepada Allah. Tapi pada orang yang telah mendapatkan karunia dari Allah SWT, dia mempelajari tema sabar, dia bisa kuat luar biasa. Dan itu sangat baik. Makanya kemudian kita mohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk bersabar. Nah, perintah Allah untuk kita bersabar ini, itu hanya satu perintah. Lalu ada perintah yang lain yang Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Jadi ada dua tema ini yang harus imbang dalam diri kita. Allah suruh kita semua, Allah perintahkan kepada kita untuk bersabar sebagaimana Allah perintahkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Namun pada saat yang sama Allah bersyukur. Misalnya Allah sebutkan dalam surah An-Nahl atau surah Luqman juga ada. Baik, poin pentingnya sebelum kita melangkah ke bukunya Ibnu Abi Dunya. Jadi tema sabar tadi tidak boleh timpang, harus seimbang dengan tema syukur. Betul. Jadi apakah sabar itu? Ya, betul. Jadi orang bisa bersabar itu artinya dia mendapatkan karunia dari Allah SWT. Sama seperti syukur juga demikian. Nah, mari kita awali kitab Ibnu Abi Dunya ini dengan salah satu hadis yang beliau sebutkan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Masih putus-putus kah? Kalau sudah aman, mohon diketik di Zoom ya. Ya, kok di Zoom, buat di chat ini. Bentar. Tes. Apakah masih putus-putus? Tes.
Saya sudah ganti jaringan ya. Qadarullah. Baik, coba dicek lagi apakah masih putus-putus. Sudah tidak ya? Alhamdulillah. Ya, mungkin jaringannya lagi tidak stabil. Sekarang udah lebih bagus? Masih putus. Astagfirullah. Sudah aman ya? Baik, mari kita ingat salah satu doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini disebutkan oleh Ibn Abi Dunya. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ada kalimat begini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik. Kita mohon pertolongan kepada Allah untuk dibimbing, mengingatnya, 2 bersyukur kepadanya, 3 beribadah sebaik-baiknya. Jadi ada 3 amal yang kita membutuhkan pertolongan Allah. Pertama, mengingat Allah. Yang kedua, bersyukur kepadanya. Yang ketiga, beramal soleh, berbuat kebaikan. Jadi ada 3 amal ini kita membutuhkan pertolongan Allah. Pertama, mengingat Allah. Mengingat Allah. Ternyata memang tidak semua orang itu bisa mengingat Allah dalam semua urusan. Termasuk di antara mengingat Allah itu, 1, pikiran kita, hati kita nyambung kepada Allah, ingat kepada Allah. Tapi tidak hanya itu makna dari mengingat Allah, yaitu beramal dengan amal saleh. Ini semua jadi satu. Waktu kita mau berbuat dosa, lalu Allah menegur kita, kemudian kita ingat, lalu kita berhenti dari dosa itu. Ini termasuk di antara mengingat Allah. Tidak semua orang bisa melakukan ini, sehingga kadang orang terjerumus pada kesalahan, sehingga pada waktu mengalami kesulitan dia tidak ingat kepada Allah dan seterusnya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Ternyata tidak semua orang itu mampu bersyukur, sehingga akhirnya kesimpulannya begini, orang bisa mengingat Allah itu dapat karunia, orang bisa bersyukur pun juga dapat karunia. Jadi ternyata kita bisa bersyukur itu hanya semata-mata karena pertolongan atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa ada orang bisa sabar? Karena dia dapat karunia. Kenapa orang bisa bersyukur? Karena dia dapat karunia. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita berdoa bersama di hati kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah saya untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu. Kemudian wa husni ibadatik, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Mari kita lihat surah An-Nahl ayat ke-18. Konsep pertama, konsep pertama tentang berterima kasih. Kenapa berterima kasih tadi perlu? Tadi penjelasan di awal, karena ada tema sabar yang kadang tidak menjadi rapuh, atau relasi kita dengan Allah menjadi negatif karena kita melihat situasi kita dengan perasaan tidak nyaman. Nah, kita melihat hidup kita melihat takdir, kita melihat Allah SWT dengan batin yang positif. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah dengan bersyukur kepada Allah. Baik, mari kita lihat surah An-Nahl ayat ke-18. Jadi konsep yang harus kita pasang dalam pikiran kita sebelum masuk ke An-Nahl, konsep yang harus kita bangun dalam diri kita, memperbaiki relasi batin kita kepada Allah SWT. Ini ending yang kita tuju. Batin saya harus positif kepada Allah. Nah, konsep pertama, nikmat Allah itu sangat luas. Nikmat Allah itu sangat luas. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Teman-teman sekalian, mari kita renungkan ayat ini pelan-pelan. Konsep pertama sekali lagi, nikmat Allah itu sangat luas. Silahkan bagi yang mau merangkum bisa ditulis di chat ini. Konsep untuk membangun batin yang positif kepada Allah dengan bersyukur. Yang pertama adalah nikmat Allah itu
sangat banyak dan tidak terbatas. Allah sebutkan marojiknya surah An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-Ibu sekalian, Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini bilang begini. Dan ini yang menjadi bagian kita sedih ya sebenarnya. Sekiranya kalian dituntut untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat itu. Sekiranya kalian dituntut untuk mensyukuri semua nikmat itu. Tentulah kalian tidak akan mampu melakukannya. Saking banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kalian diperintahkan atau diwajibkan untuk itu, pasti kalian akan lemah dan tidak akan mampu menjalankannya. Dan seandainya Allah mengazab kalian, tentu Dia berhak mengazab kalian tanpa ada kezaliman sedikit pun. Akan tetapi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Dia selalu mengampuni dosa-dosa yang membalas pahala kalian, membalas kebaikan yang kalian lakukan sekecil apapun. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini konsep pertama. Betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita satu persatu penggalan kalimat dari Ibnu Katsir. Betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, lalu kita seandainya disuruh mensyukuri itu semua, kita tidak akan pernah mampu. Nah, selama ini ketika kita mendapatkan ujian, mata kita tertuju kepada hal yang sedikit, yaitu sakit atau situasi rumit itu. Lalu kita mengabaikan karunia yang begitu banyak. Pertanyaannya, sebenarnya lebih banyak manakah antara ujian dan karunia? Tentu karunia jauh lebih banyak. Sekali lagi, lebih banyak mana antara ujian dan karunia? Karunia itu jauh lebih banyak. Kebaikan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesulitan. Hal yang positif, hal yang baik itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan hal yang negatif. Namun tabiat dari kebaikan dan keburukan itu sepertinya begini. Coba perhatikan kalimat ini. Sepertinya tabiat kebaikan itu sesuatu yang mudah sekali dilupakan. Sedangkan keburukan itu sesuatu yang mudah sekali diingat. Betul atau salah? Tes. Ini sinyalnya dan saya tidak menemukan chatnya di ini. Baik. Tahu sekalian, jadi kebaikan itu tabiatnya adalah mudah sekali dilupakan. Itu tabiat alami. Itu sebabnya akhirnya begitu kita mendapatkan karunia yang banyak dari Allah SWT, itu mudah sekali kita melupakannya. Itu tabiat alami. Jadi kebaikan itu memang tabiat alaminya mudah sekali dilupakan. Apa hikmahnya atau apa manfaatnya kebaikan itu mudah sekali dilupakan? Agar kita mudah ikhlas. Mungkin gitu ya. Jadi kalau kita misalnya habis sedekah lalu lupa, itu tabiatnya mudah sekali dilupakan. Supaya apa? Supaya kita ikhlas setelah itu. Hanya saja ini kebablasan gitu. Kita ini sedang ketempelan setan barangkali. Jadi kebablasan. Jadi akhirnya semua kebaikan begitu saja kita lupakan. Baik kebaikan dari Allah maupun kebaikan dari manusia. Mudah banget kita melupakan. Tapi memang itu kebaikan itu tabiat aslinya adalah memang mudah sekali dilupakan. Nah, sebaliknya keburukan itu mudah sekali. Kayaknya memang begitu, memang ditempelkan begitu sifatnya. Tujuannya apa? Supaya keburukan itu segera kita taubati kalau kita melakukan kesalahan. Jadi ini tabiat antara kebaikan dan keburukan kayaknya memang begitu. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, kita tidak akan pernah bisa mensyukuri itu semua. Nah, kemudian beliau menyebutkan kalimat yang ini membuat kita, ya Allah, semoga Allah mengampuni kita semua. Seandainya kalian diperintahkan untuk mensyukuri itu semua, pasti kita tidak akan pernah mampu atau bahkan meninggalkannya. Lalu ada kalimat yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, seandainya Allah mengazab kita, tentulah Dia berhak mengazab kita dan itu pun tanpa kezaliman. Saking banyaknya hal yang harus kita syukuri kepada Allah dan saking tidak mampu kita mensyukuri itu. Jadi saat Allah menghukum kita karena tidak mampu kita bersyukur, itu pun bukan kezaliman.
Karena memang begitu lemahnya kita mensyukuri karunia Allah. Namun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah tidak menghukum kita karena ketidakmampuan kita untuk bersyukur secara sempurna. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, sekarang ini konsep pertama. Jadi supaya batin kita positif kepada Allah, ingat bahwa karunia banyak. Baik, bahwa karunia itu banyak. Ingatlah karunia Allah yang begitu luas agar kita tidak menatap kehidupan kita dengan negatif. Taib, yang kedua. Suaranya putus-putus ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak perlu saya ulangi ya, poin pertama ya. Jadi supaya batin kita positif kepada Allah, selalu ingatlah bahwa karunia itu sangat luas bagi kita semua. Sangat-sangat banyak. Jadi kalau cara hidup kita melihat hal yang negatif lebih banyak dibandingkan dengan melihat yang positif, maka kita salah dalam konsep hidup. Saya ulangi ya. Jadi konsep pertama supaya batin kita positif kepada Allah adalah nikmat Allah itu banyak. Karunia Allah itu banyak sekali dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Taib. Berarti cara berpikirnya adalah kalau konsep hidup kita adalah dengan cara melihat keburukan lebih banyak dibandingkan merasakan karunia, berarti track atau jalan kita ada yang salah. Oke, berarti jalan kita ada yang salah. Cara kita menjalani hidup kita ada masalah. Sekali lagi, kalau kita menyikapi hidup kita ini melihat dengan sudut pandang negatif terus-menerus, banyak berkeluh kesah, seolah-olah tidak ada karunia sama sekali, berarti konsep hidup kita ada yang salah. Sekarang periksa diri kita masing-masing. Kalau chat kita, obrolan kita banyak ke hal yang negatif, itu artinya ada masalah dalam hidup kita. Baik, sampai di sini bisa difahami ya, ini poin yang pertama. Baik, poin yang kedua. Supaya batin kita bersyukur. Sesungguhnya kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kebaikannya itu akan kembali kepada kita sendiri. Saat ini kita sedang menguatkan kesabaran dan seolah-olah kita tidak bisa merasakan kebaikan dari perjalanan sabar itu, sulit sekali memahaminya. Sekarang geserlah segera menuju syukur. Saya ulangi kalimatnya. Jadi selama ini kalau misalnya kita menguatkan kesabaran, masa belum melihat karunia di balik kesabaran itu, masa belum bisa karunia di balik sabar itu, segera istighfar, lalu sekarang geser segera ke tema syukur kepada Allah. Supaya apa? Supaya nikmat itu tadi atau kebaikannya segera kita rasakan. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan tambah nikmat. Jadi maksudnya adalah kalau kita bersyukur, maka syukur itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Kalimat Luqman yang Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat ke-12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Allah. Baik, apakah masih putus-putus? Ini saya tidak pakai mic. Saya tidak pakai mic, jadi tidak tahu ini apa sinyalnya kayaknya. Masih putus-putus? Mari kita lihat dalam surah Luqman ayat ke-12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa bersyukur fa innama yashkuru li nafsihi.
Jadi sekarang, kenapa kita bergeser ke tema syukur? Supaya kita bisa merasakan nikmat itu dalam diri kita segera. Supaya kita bisa merasakan nikmat itu segera. Baik, kemarin kita temanya tentang sabar. Tema tentang penguatan diri. Nah, hari ini kita geser ke tema syukur. Apa maksudnya? Kenapa kita bersyukur segera kepada Allah SWT? Nah, konsep yang kedua supaya hubungan kita baik dengan Allah adalah karena syukur itu nanti efeknya akan balik ke kita sendiri. Baik. Supaya nikmat itu segera kembali kepada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka rasa syukur itu akan balik ke diri kita sendiri. Rasa syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka sekarang bismillah, bagi yang dulu merasakan perjuangan yang berat untuk menguatkan kesabaran, sekarang letakkan itu dulu sejenak, lalu sekarang kita fokus ke bersyukur. Baik, sabar itu temanya adalah ngingat ujian, ngingat masalah, lalu doa, lalu nguatin. Kan itu toh perjalanan menuju sabar itu. Nah, sekarang ganti ke tema syukur. Syukur itu yang diingat apa? Sama sekali bukan ujiannya, sama sekali bukan musibahnya. Yang diingat itu karunia. Jadi mulai sekarang tema tentang kesabaran simpan dulu, letakkan dulu. Tema tentang ujian letakkan dulu. Sekarang mulai lihatlah satu persatu karunia yang kita rasakan dalam hidup kita. Tulis satu persatu. Sampai kemudian kita bisa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita ingin segera mendapatkan merasakan karunia yang besar, setelah kita menguatkan kesabaran, sekarang kita ke tema syukur. Fa inna ma yashkuru li nafsi, kata Ibnu Katsir, maksudnya fa inna ma yashkuru li nafsi itu adalah sungguhnya bersyukur itu manfaatnya akan balik kembali kepada diri kita sendiri. Pak, jadi kalau misalnya saya mendapatkan ujian, apa yang harus saya pikirkan? Ujian itu satu, hanya satu. Sedangkan karunia bisa jadi 100 atau 1000. Setiap hari bangun tidur, ingatlah nikmat bisa bernafas, bisa menyebut asma Allah, ucapkan alhamdulillah. Mau tidur, ingat karunia yang ada hari ini. Bangun tidur, ingat karunia Allah hari itu. Kalau orang isi pikirannya itu negatif, mau tidur yang diingat ujian sepanjang hari itu. Efeknya begitu mau tidur, isi pikirannya itu tidak nyaman, batinnya tidak nyaman dengan Allah SWT. Rasanya itu sedih terus. Yang diingat ujian, hal yang berat. Sekarang nanti kalau kita mau tidur, ingatlah hari itu Anda mendapatkan karunia apa saja. Terima kasih kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, lalu baru tidur. Coba sekarang dicek. Lebih enak mana sih? Tidur membawa memori yang positif dan tidur membawa memori yang negatif. Kira-kira lebih enak mana? Lebih enak yang positif kan ya? Jadi nanti ketika tidur ucapkan alhamdulillah. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu semua memuji Allah. Kita disunahkan sekali lagi baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu semua tentang pengagungan kepada Allah. Ini semua tentang memuji kepada Allah. Waktu tidur jangan nyebut yang negatif. Coba nanti terus ulang-ulang demikian kita melihat karunia Allah. Coba nanti setiap salat yang kemarin doa kita, ya Allah berikan saya kesabaran, ya Allah berikan saya kekuatan. Nanti setelah ini doanya alhamdulillah, ya Rabbana lakal hamdu. Jadi isi doa kita dengan pujian dan bersyukur kepada Allah. Nanti vibes-nya itu, pikiran kita, komunikasi kita itu akan benar-benar berbeda. Kalau kemarin itu kita belajar bersabar itu maksudnya supaya kita tidak melakukan keburukan di tengah ujian yang kita alami. Cukup berhenti di situ, lalu setelah ini belajar bersyukur agar karunia segera ketemu semuanya. Baik ya. Jadi sekarang belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, jadi konsep yang kedua adalah belajar bersyukur kepada Allah SWT karena rasa syukur itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Bagi yang suaranya tidak nyaman, sekarang belajar bersabar. Terus bagi yang mendapatkan kemudahan mendengarkan kajian ini, temanya bersyukur. Jadi di kajian kita hari ini ada 2 tema, bersabar dan bersyukur. Ya, alhamdulillah.
Baik, konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga. Sabar dan syukur itu dua hal yang harus masuk ke dalam jiwa kita bersamaan. Jadi yang mendapatkan sinyal tidak baik, temanya tentang sabar. Bagi yang mendapatkan sinyalnya bagus, temanya tentang bersyukur. Termasuk saya juga begitu. Baik, yang ketiga ya. Baik, yang ketiga tema sabar dan syukur itu dua tema yang harus bersamaan masuk dalam jiwa kita. Kalau kedua hal ini masuknya tidak imbang, nanti jiwa kita akan error. Nah, ini kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini sahih, ada dua riwayat setidaknya dalam Sunan Ibnu Majah. Yaitu pada hadis ke 1754. Pada hadis 1754. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan begini, at-ta'imus syakir, at-ta'imus syakir, orang yang makan lalu dia bersyukur, bimangzilatis sha'imis sabir, bimangzilatis sha'imis sabir. Jadi orang-orang yang makan lalu dia bersyukur, bimangzilati, dia ini selevel, memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang berpuasa lagi sabar. Baik, saya ulangi bagi yang tadi tidak bisa menyimak karena nggak sinkron suaranya. Tema yang ketiga atau konsep ketiga supaya jiwa kita ringan kepada Allah SWT, masukkanlah konsep sabar dan syukur ini bersamaan. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah hadis ke 1754. Kata beliau, at-ta'imus syakir, orang yang makan dan dia bersyukur dengan karunia makan itu, dia akan selevel, ya, dia akan selevel satu derajat dengan orang-orang yang puasa lagi sabar. Ternyata orang yang bersabar itu mendapatkan karunia yang banyak. Namun pada orang yang mendapatkan karunia lalu dia syukur, dia juga bisa mendapatkan pahala dan derajat yang sama. Pak, saya tidak bisa puasa waktu makan, bersyukur kepada Allah. Maka Anda akan mendapatkan pahala yang serupa, selevel, sederajat dengan orang yang puasa lagi. Bagi orang yang mendapatkan ujian lalu dia sabar, maka dia mendapatkan pahala. Begitu pula orang yang mendapatkan karunia banyak lalu dia bersyukur, maka dia mendapatkan derajat atau pahala yang serupa dengan orang yang berpuasa atau mendapatkan ujian. At-ta'imus syakir bimangzilatis sha'imis sabir. Orang yang berpuasa, orang yang makan lalu dia bersyukur, itu mendapatkan kedudukan yang selevel dengan orang yang berpuasa lagi sabar. Jadi inilah alasan kenapa akhirnya sabar dan syukur ini harus masuk bersamaan ke dalam jiwa kita. Mengingat hasil karunia adalah syukur. Baik, mengingat karunia itu syukur. Kalau sabar itu bersikap dengan positif, bersikap dengan benar, walaupun rasanya di batin ini masih ada tidak nyamannya. Seperti meneguk air yang pahit, lalu terasa pahitnya. Hanya saja mukanya tidak ikut bermuka masam. Sabar itu seperti memegang bara api yang panasnya itu terasa di tangan kita, tapi kita tetap memegangnya. Sakitnya memegang bara sabar itulah yang mendapatkan pahala. Hanya saja kalau orang terus-menerus isi pikirannya itu tentang ujian, dia akan melupakan karunia Allah yang begitu banyak. Jadi kalau hari ini selama sekian tahun lamanya kita sudah belajar bab sabar, bismillah, sikap kita sudah positif, tidak berkeluh kesah, tidak mengumpat mencaci, tidak suudzon kepada Allah, maka cukup sekarang tema itu, simpan dulu sejenak, lalu sekarang mulailah fokus untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kalau sabar itu sesuatu yang tidak nyaman, kita sikapi dengan positif. Kalau syukur itu menampakkan ekspresi yang positif terhadap karunia Allah. Fikirannya mulai menghitung karunia.
itu menuju syukur. Kalau yang sabar tadi, isi pikirannya menghitung tentang ujian-ujian lalu dia bertahan sekuat tenaga dalam ujian itu. Dua hal yang harus tersimpan dalam pikiran kita. Sabar itu isi pikirannya menghitung ujian lalu dia bersikap positif. Kalau syukur itu menghitung karunia lalu dia bersikap positif. Nah, sekarang kita geser. Coba mulai hari ini pikiran kita yang sibuk menghitung ujian, sekarang letakkan dulu. Maaf, istilah yang saya pakai menghitung ujian. Saya minta maaf, apakah betul ujian sehari-hari kita? Apakah kita setiap hari cenderung menghitung ujian? Ayo coba tulis, apakah betul setiap hari kita cenderungnya adalah menghitung ujian? Kalau selama ini sehari-hari kita biasa menghitung ujian, maka dengan hadis ini tadi, mari mulai kita geser, mulai menghitung karunia. Betul ya? Jadi kita biasanya kalau sedang menghadapi ujian, alhamdulillah ya enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai mikir, kenapa lagi ya, ini kenapa lagi ya, kenapa lagi ya. Nah, kalau kita masih begitu, ayo sekarang geser. Sekarang kita ganti, temanya adalah menghitung karunia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sekarang geser menghitung karunia. Ya, mungkin ya, betul. Kadang kita lanjut ujian. Berarti dengan konsep yang ketiga ini, mulai sekarang perbanyaklah untuk mengingat dan menghitung-hitung karunia Allah berikan kepada kita. Nanti di sini ada beberapa riwayat disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya. Pelan-pelan. Yang jelas lebih mengingat ujian itu. Nah, begitulah memang ujian itu, hal yang negatif itu biasanya memang lebih mudah untuk diingat dibandingkan dengan karunia. Makanya kalau kita misalnya bersikap buruk ke orang ya, selama setahun kita bersikap baik pada orang, lalu sehari saja kita bersikap buruk, biasanya yang diingat itu yang negatif. Anak dibesarkan oleh orang tua puluhan tahun, lalu orang tua bersikap 1-2 hari saja negatif, yang dirasakan atau yang diingat itu yang negatif itu, yang puluhan tahun kadang lupa. Ya memang begitu, tapi ada dari kebaikan dan keburukan demikian. Suara. Baik. Mari kita lanjutkan ke konsep berpikir yang keempat. Bismillah ya, saya pengen ngajak untuk sekalian mulai geser pelan-pelan melihat karunia. Ayo pelan-pelan. Mari kita masuki konsep berpikir yang keempat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya. Yang keempat, syukur itu mendatangkan cinta kepada Allah. Syukur itu mendatangkan cinta kepada Allah. Dari Muhammad bin Idris, aku mendengar Ahmad bin Abil Hawari, aku mendengar dari Abdul Aziz bin Umair yang berkata, aku mendengar dari Abu Sulaiman Al-Wasiti yang menyebutkan, mengingat dan menyebut nikmat Allah akan menumbuhkan cinta kepada Allah. Baik, kalimatnya adalah mengingat dan menyebut nikmat Allah itu akan menumbuhkan cinta kepada Allah. Syukur itu mendatangkan cinta kepada Allah. Syukur itu mendatangkan cinta kepada Allah. Ini poin terpentingnya, supaya hati kita kepada Allah itu positif. Baik, memangnya apa Pak yang terjadi pada saya kalau selama ini dalam kehidupan saya lebih banyak mengingat, menyebut ujian. Apa kira-kira rasanya dalam batin kita kepada Allah? Apa rasanya dalam jiwa kita kalau kita banyak mengingat hal yang negatif tentang Allah? Ujian itu misalnya, yang kita persepsikan negatif. Rasanya pasti tidak nyaman, hubungan kita dengan Allah itu menjadi negatif rasanya di hati. Dan itu musibah yang lebih besar dibandingkan dengan ujian sendiri.
Sekali lagi, kalau kita terus-menerus mengingat hal yang tidak nyaman berupa ujian atau sakit atau yang lainnya, nanti batin kita itu menjadi negatif dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Akhirnya kita menatap karunia Allah, menatap keseharian, menatap takdir itu dengan suudzon. Betul, akhirnya kita suudzon kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita menyebut nikmat Allah, zikru ni'mati yuwarisul hubba lillah, menyebut karunia Allah itu atau mengingat karunia Allah itu akan menumbuhkan cinta kepada Allah. Ini logika yang sangat sederhana tapi menakjubkan. Contoh misalnya kita punya teman yang dia itu baik banget, setiap hari kita kenang semua kebaikannya. Setiap hari kita ingat si fulan ini baik, dia ini baik, dia ini baik. Maka batin kita otomatis akan sangat positif kepada si fulan ini. Kita punya teman yang kedua. Yang kedua ini, walaupun dia baik, tapi dia kadang ucapannya tidak baik. Kadang yang dia lakukan kepada kita tidak baik. Tiba-tiba batin kita itu beda banget. Waktu mengingat si A, orang pertama, dan mengingat si B, orang kedua. Demikianlah batin kita yang begitu rapuh untuk selalu husnudzon dan berbaik sangka itu rapuh banget. Kita mohon ampun kepada Allah SWT atas lemahnya diri kita ini. Jadi syaitan itu betul-betul bermain-main dalam batin kita yang rapuh ini. Ketika kita dikasih ujian, mestinya batin kita itu husnudzon bahwa ini mengangkat derajat kita, lalu menghapuskan semua kesalahan kita. Mestinya itu positif batin kita. Tapi begitu lemahnya diri kita ini, begitu jeleknya hati kita, begitu kita dikasih ujian, setan itu membuat mata kita melihat takdir itu dengan negatif. Suudzon pada Allah. Nah memang tidak bisa disangkal, itu sulit sekali kita keluar dari ini. Karena memang tabiat batin kita itu tidak suka dengan yang tidak menyenangkan. Allah Akbar, betapa buruknya kita kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jadi batin kita ini memang tabiatnya tidak suka dengan sesuatu yang tidak nyaman. Sampai perintah sekalipun. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berjihad. Dan itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Jadi jiwa kita ini memang tabiatnya itu tidak suka dengan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kita mohon ampun kepada Allah. Jadi batin kita ini memang tabiatnya sekali lagi tidak suka dengan hal yang tidak nyaman. Sampai akhirnya ketika Allah berikan ujian yang baik, maksud Allah, yang baik endingnya, batin tetap negatif. Ditambah lagi syaitan bisikin di situ, kita akhirnya suudzon kepada Allah. Tapi beda dengan kalau kita melihat sisi positif. Karena batin kita itu tapi dengan sesuatu yang positif, senang dan nikmat. Nah sekarang perhatikan tapi alam jiwa kita ini. Jiwa kita ini cenderungnya lebih kemana? Lebih senang dengan hal yang positif tadi, atau gampang banget negatif dengan tidak nyaman. Kalau kita terlalu gampang negatif dengan hal yang tidak nyaman, berarti jiwa kita ini sedang diseret oleh syaitan untuk selalu suudzon kepada Allah. Nah, untuk mematahkan langkah setan ini, segera geser ke bab syukur. Baik, sampai di sini paham ya kronologinya. Kenapa saya harus segera geser ke bab syukur? Ya, karena jiwa kita tabiatnya rapuh banget. Jiwa kita tabiatnya lemah banget. Dan di situ syaitan bisikin kita untuk semakin benci dengan ujian. Sampai akhirnya suudzon kepada Allah. Suudzon ini lebih berat bobotnya, lebih berat lagi dibandingkan dengan ujian yang kita rasakan. Nah, kita mudah banget dipermainkan oleh syaitan di sini. Maka untuk mematahkan tipu daya syaitan ini, geserlah segera ke tema syukur. Nah, coba perhatikanlah kalimat yang disebutkan oleh Abu Sulaiman ini. Beliau sampaikan, zikru ni'mati yuwarrisul hubballah. Itu akan menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti Pak apa yang harus saya lakukan hari ini? Jadi mulai hari ini ketika kita doa selesai sholat, kalau kemarin minta kesabaran, minta kekuatan, itu cukup insyaallah. Nah, sekarang ganti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 1. Mintalah dibimbing untuk bersyukur. 2. Mulailah sebut karunia Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau berikan saya kemudahan. Ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau berikan saya kesempatan untuk mengenal Islam. Ya Allah, alhamdulillah
Ucapkanlah terus alhamdulillah. Zikir kita hari ini banyakin alhamdulillah. Nah, ini konsep yang keempat. Oke ya, berarti apa PR-nya? PR-nya setelah ini perbanyaklah untuk bersyukur kepada Allah dalam doa dan sujud. Alhamdulillah. Nanti ini dilakukan sekitar 1 pekan, 2 pekan gitu. Yang selama ini kita selama berpekan meminta kesadaran. Sekarang kan cukup insya Allah. Nah, sekarang mulailah untuk meminta diberikan rasa syukur kepada Allah SWT. Baik. Konsep yang kelima. Cara supaya kita bisa positif bersyukur kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat ke-38. Jadi konsep yang kelima adalah bersyukur kepada manusia itu jalan untuk bersyukur kepada Allah. Konsep yang kelima, mulailah untuk melihat sisi positif itu tentang manusia. Yang tadi sisi positif tentang Allah. 1-4 itu kita menatap Allah dengan positif. Oke ya, jadi doanya adalah ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah. Itu tentang positif kepada Allah. Oke, stop di situ. Nah, sekarang ada satu lagi yang diajarkan oleh Nabi SAW atau diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Mulailah untuk menyebut hal positif tentang manusia. Konsep yang kelima. Baik, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal juga boleh. Pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi 1-4 konsepnya adalah mengubah pikiran kita kepada Allah agar kita menatap Allah dengan batin yang positif. Nah, sekarang yang kelima, kita mulai belajar menatap orang lain yang positif. Allah surah Yusuf ayat ke-38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Surah Yusuf ayat 38. Yang bicara ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau dalam penjara, diajak ngobrol oleh kawan-kawan beliau yang 2 orang itu, yang ditampilkan mimpinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditanya oleh mereka, ngobrollah mereka. Lalu Nabi Yusuf menceritakan, semua ini, aku ini, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Perhatikanlah kalimat yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Beliau bilang, aku ini mengikuti bapakku Ibrahim, Ishak, Yaqub. Sekali lagi kalimatnya Nabi Ismail. Aku ini mengikuti bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu selesai beliau mentakwilkan mimpi. Jadi beliau punya ilmu tentang mimpi. Beliau mengerti tentang tauhid, tentang Allah, mengerti tentang Islam. Nah, ketika ditanya oleh orang-orang di penjara itu, beliau bilang, aku ini mengikuti bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Jadi, apa pelajarannya? Semulia Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun beliau menerima wahyu, walaupun beliau mendapatkan pembicaraan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, namun ketika beliau mengingat karunia itu, yang beliau sebut adalah aku mengikuti bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Apa pelajaran berharganya? Oh, berarti tetap kenanglah sisi positif orang lain. Walaupun itu dalam bab yang kita menguasainya sekalipun. Baik, konsep 1-4 tadi, kita menatap Allah SWT dengan positif karena karunia-Nya yang sangat banyak. Nah, sekarang bismillah, mulailah tatap orang-orang sekitar kita dengan kalimat yang positif. Contohnya Nabi Yusuf bilang, aku yang bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Jadi mulailah belajar mulai sekarang untuk mulai bisa merasakan semua yang ada dalam diri saya ini ada andil orang lain. Kalau kita mulai berhasil merasakan bahwa apa yang saya alami ini ada andil orang lain, maka itu kita akan bersyukur kepada Allah SWT atau berterima kasih kepada manusia. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sekarang ceklah diri kita masing-masing. Tanpa ini, maka batin kita akan negatif kepada orang di sekitar kita. Tanpa ini, batin kita akan
akan terus negatif pada orang lain. Kita ini sekolah misalnya, lalu ada prestasi yang luar biasa. Kadang kita bilangnya begini, ya alhamdulillah ya dulu Allah kasih saya kesadaran untuk belajar. Alhamdulillah ya saya ini dikasih oleh Allah ilham untuk sungguh-sungguh belajar. Kalimat itu kesannya positif. Kalimat itu kesannya positif, tapi mengabaikan jasa guru. Perhatikan kalimat saya ini pelan-pelan. Kita bilang kita berhasil waktu kuliah, ya waktu sekolah kita merasa berhasil mendapatkan hal yang banyak. Lalu kita bilang begini, alhamdulillah ya dulu Allah bimbing saya untuk bersyukur. Alhamdulillah ya dulu Allah bimbing saya untuk kerja keras. Kita sebut Allah tapi melupakan bahwa dalam ilmu yang kita miliki itu ada guru yang ngajar. Dalam kesungguhan itu ada orang tua yang ngasih nafkah. Dalam perjuangan itu ada teman yang menyemangatin kita. Dan lain sebagainya. Kadang kita hanya mengucapkan alhamdulillah ya selama ini saya kok dimudahkan untuk bersyukur. Alhamdulillah ya selama ini kok ini saya menemukan jalan keluar. Kita menyebut alhamdulillah tapi melupakan ada orang yang berjasa atas hidup kita. Baik, masih putus-putus? Jadi poin yang kelima adalah mulailah belajar untuk bersyukur dan menyebut jasa orang lain atas diri kita. Itu konsepnya. Baik, yang kelima konsepnya adalah mulai belajar untuk menyebut karunia kita ini juga ada kaitannya dengan orang lain. Ini menjadi obat yang namanya luka pengasuhan. Ini menjadi obat tentang people. Ini menjadi obat bagi kita ketika kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita ulangi lagi, konsep yang kelima adalah belajarlah untuk bersyukur kepada manusia, karena itu jalan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, konsepnya seperti Nabi Yusuf, beliau mengenang jasa Ibrahim, Ishak, Yakub. Jadi mulai sekarang, mulailah belajar untuk mengakui jasa orang lain kepada kita. Kalau syukur itu mengakui karunia Allah kepada kita. Syukur kepada Allah itu konsep dasarnya adalah mengakui bahwa semua karunia ini berasal dari Allah. Nah, syukur kepada manusia maknanya mulai mengakui bahwa orang lain itu punya kebaikan yang banyak pada diri kita. Sekarang camkan baik-baik poin ini. Kalau syukur kepada Allah itu mengakui karunia ini berasal darinya, bukan dari kemampuan kita. Kalau syukur kepada manusia, kita mengakui bahwa apa yang melekat pada diri kita ini ada andil orang lain. Sampai di sini bisa difahami, ada andil orang lain. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah dan hingga orang itu bersyukur kepada manusia. Baik, putus-putus. Baik, saya ulangi yang poin kelima, yaitu bersyukur kepada manusia sebagai jalan untuk bersyukur kepada Allah. Konsepnya adalah bersyukur kepada Allah itu maknanya mengakui semua yang ada dalam diri kita ini berasal dari Allah. Kalau syukur kepada manusia itu artinya kita mengakui ada andil orang lain dalam semua yang kita miliki hari ini. Pak, saya sakit hati dengan Bapak, dengan saya. Stop, hentikan membicarakan itu, mulai bicarakan ada andil Bapak dan Ibu dalam hidup kita hari ini. Pak, istri saya itu buruk banget kepada saya. Stop membicarakan keburukannya, mulai bicarakan ada andil istri saya dalam semua karunia yang saya miliki hari ini. Istri bilang suami saya ini buruk banget Pak. Stop membicarakan itu. Sekarang mulai kenali, sadari semua yang kita rasakan hari ini ada andil dari suami kita. Baik, jelas ya. Mulai belajar mengakui karunia Allah. Yang kedua, mulai belajar mengakui
andil orang lain dalam karunia yang kita miliki. Berarti apa yang harus saya lakukan? Nanti ucapkan terima kasih. Ketemu sama suami, Mas, terima kasih. Ketemu sama istri, ucapkan terima kasih. Ketemu sama anak, ucapkan terima kasih. Pak, saya akan harus berterima kasih apa kepada istri saya, Pak? Mas, begitu Anda menikah, Anda terselamatkan dari zina. Terima kasihlah, cukup untuk itu sudah cukup. Alhamdulillah. Ibu, para istri, ucapkan alhamdulillah. Karena hari ini kita mendapatkan nafkah dari suami. Ucapkan alhamdulillah. Para anak, ucapkan terima kasih kepada orang tua. Karena dari beliau kita sekarang tumbuh menjadi orang dewasa. Akui jasa orang tua. Belajar mengakui kebaikan orang lain. Sekali lagi, belajar mengakui kebaikan orang lain. Allahu Akbar. Belajar mengakui kebaikan orang lain. Garis bawahi poin ini. Garis bawahi. Belajar mengakui kebaikan orang lain. Ini termasuk kepada teman. Bukan hanya lingkungan keluarga saja. Teman di kantor, majikan di kantor, misalnya bos di kantor. Belajar mengakui kebaikan orang lain kita. Orang kalau tidak bisa mengakui kebaikan orang lain itu sombong banget, takabur. Akhirnya jatuh pada takabur. Baik, konsep yang keenam. Saya menemukan konsep ini ada di bukunya Ibn Abi Dunya. Masya Allah, bagus sekali kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Konsep yang keenam. Perhatikan poin ini. Saya ngasih judulnya, poin yang keenam itu begini. Nikmat itu datang dan pergi. Bersyukurlah, berikanlah haknya sebelum ia benar-benar pergi dan tidak kembali. Konsep yang keenam tentang syukur. Hati-hati poin ini. Poin yang keenam. Nikmat itu datang dan pergi. Bersyukurlah dan berikan haknya sebelum ia benar-benar pergi dan tidak kembali. Ini sengaja saya kasih judul begini karena riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abi Dunya memang serupa dengan itu. Baik ya, ini konsep yang keenam. Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami, jadi masuk ke rumahnya Aisyah. Lalu beliau melihat sepotong roti yang jatuh, tergeletak di tanah. Nabi melihat sepotong roti yang jatuh tergeletak di tanah di tempatnya Aisyah. Beliau masuk ke rumah itu. Lalu beliau kemudian membersihkan roti itu, dibersihkan. Diambillah roti yang jatuh itu, dibersihkan oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda kepada Ibunda Aisyah. Beliau sampaikan, "Wahai Aisyah, perlakukanlah nikmat Allah dengan baik. Karena jarang sekali nikmat itu pergi meninggalkan sebuah rumah lalu kembali kepada penghuninya." Ya Allah, saya ketika membaca ini tertegun, langsung saya copy, saya share ke keluarga. Jadi Nabi melihat sepotong roti yang jatuh, beliau bersihkan, dan beliau bersabda kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, perlakukanlah nikmat itu, nikmat Allah dengan baik. Agar kami meninggalkan lalu dia kembali lagi kepada penghuninya." Jadi setelah karunia itu ada dalam diri kita ini, hadir di depan mata kita, perlakukan sebaik-baiknya karunia itu. Karena kalau sampai nanti karunia ini dicabut, pergi, jarang sekali yang balik lagi ke rumah ini. La haula wala quwata illa billah. Bagi yang diberikan karunia berupa rezeki yang banyak, syukuri itu, berikan haknya atas rezeki itu. Kenapa? Kalau ini dicabut oleh Allah, baliknya itu susah. Sekali lagi, baliknya itu susah. Mas, Mbak, terputus. Baik, jadi judul yang keenam ini adalah nikmat itu datang dan pergi, maka bersyukurlah dan berikan haknya sebelum ia benar-benar pergi dan tidak kembali lagi. Nabi SAW beliau menemukan sepotong roti yang jatuh di rumah Aisyah. Lalu kemudian beliau membersihkan sepotong roti itu sambil beliau bersabda, "Wahai Aisyah, perlakukanlah nikmat itu dengan baik. Perlakukanlah nikmat Allah itu dengan baik. Karena jarang sekali nikmat itu yang pergi meninggalkan sebuah rumah, lalu ia kembali kepada penghuni." Jadi, ayah, ibu, dulu kita berdoa ingin punya anak.
Berarti anak itu nikmat, anak itu karunia. Maka bersyukurlah, segera berikan hak anak itu. Jangan disia-siakan. Kalau suatu saat nikmat ini dicabut, tiba-tiba kita merasakan hubungan kita dengan anak seperti terputus. Dan kalau sudah batin ini terputus, balik nyambungnya itu susah. Mas, betul ya? Baliknya hubungan ini susah. Dulu kita waktu menikah awal, kita banyak banget menginginkan Tuhan yang diberikan karunia berupa anak. Lalu lahirlah anak dari rahim kita. Kita rawat dengan sukacita, batin kita cinta banget dengan anak itu. Begitu anak mulai besar, perilaku kita buruk, sikap kita buruk. Itu berarti kita tidak bersyukur atas karunia yang namanya anak ini. Nah, kalau karunia ini dicabut, batin yang tadinya nyambung pecah. Nah, kalau sudah pecah, kita berperilaku buruk, nanti ini baliknya susah banget. Paham ya maksudnya, betul ya? Baliknya susah banget itu, paham kebayang. Jadi kalau kita KDRT ke anak, KDRT ke istri, nyambung lagi susahnya setengah mati. Kalau dulu awal sebelum menikah kita berdoa ingin dapat jodoh, dikasihlah kita, batin kita nyambung. Lalu setelah itu kita nyanyiakan dia bahwa ini karunia dari Allah, kita sia-siakan. Lalu pelan-pelan, na'udzubillah, karena perilaku kita yang buruk, kita tidak bersyukur atas karunia ini, pelan-pelan menjauh hati kita dari istri atau suami, atau istri kita menjadi jauh batinnya ke kita. Ini mengembalikannya lagi, tidaklah semudah seperti sebelumnya. Bisa kebayang poin ini? Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni kita semua. Putus baik, ini saya ulangi poin yang ke-6 ya. Jadi nikmat itu, poin yang ke-6, nikmat itu datang dan pergi silih berganti. Maka bersyukurlah dan berikan haknya sebelum ia benar-benar pergi dan tidak kembali lagi. Nabi SAW masuk ke dalam rumah dan beliau melihat sepotong roti tergeletak di tanah. Lalu beliau membersihkannya. Lalu beliau bersabda kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, perlakukanlah nikmat Allah itu dengan baik. Sekali lagi, perlakukanlah nikmat Allah itu dengan baik. Istri itu nikmat Allah, suami itu nikmat Allah, anak itu nikmat Allah, pekerjaan itu nikmat Allah. Perlakukan dengan baik, syukuri, berikan haknya. Lalu Nabi mengatakan, jarang sekali nikmat itu pergi meninggalkan sebuah rumah, lalu kembali lagi kepada penghuninya. Jadi sebelum kantor kita menjadi musibah, bersyukurlah di tempat kerja kita itu. Sebelum teman kita menjadi sumber ujian, bersyukurlah, perlakukan dengan baik. Sebelum istri kita menjadi ujian, menjadi musibah yang tidak bisa kita pegang lagi, perlakukan dia dengan baik. Suami kita sebelum dia menjadi musibah dan tidak bisa lagi kita pegang, perlakukan dia dengan baik. Anak sebelum dia menjadi musibah dan tidak bisa kita pegang lagi, maka perlakukan dia dengan baik. Saya membaca ini tertegun tadi, malah mau ngetik lanjutannya kayak diam gitu. Ya Allah, betul ya. Kenapa akhirnya sulit sekali yang sudah lepas, kita sulit sekali untuk megang kembali. Ya karena memang demikian ternyata yang disifat oleh Nabi SAW. Jadi begitu karunia itu tidak kita syukuri dan kemudian pergi, Allahu Akbar, nariknya kembali ke rumah kita itu rasanya sangat berat. Jadi kalau anak sudah mulai menjadi musibah, mengembalikan dia ke pangkuan kita itu berat banget. Jauh lebih berat dibandingkan membesarkannya. Ya, jauh lebih berat dibandingkan ketika kita dulu membesarkannya, menyuapinya, bangun malam. Itu lebih ringan, itu semua jauh lebih ringan. Bahkan jungkir balik mencari nafkah untuknya itu jauh lebih ringan dibandingkan ketika anak itu sudah tidak mau lagi duduk di pangkuan kita. Istri, suami, dulu kita menikahinya, menafkahinya, itu lebih ringan, jauh lebih ringan. Ternyata jauh lebih ringan dibandingkan mengambil hatinya. Betul ya? Jadi kalau hatinya itu sudah dicabut, sudah dijauhkan dari kita, ternyata mengambil hatinya itu jauh lebih susah dibandingkan dengan apapun yang kita lakukan selama ini. Masya Allah.
nasihat yang Nabi sampaikan kepada Aisyah ini menakjubkan. Beliau bilang, wahai Aisyah, perlakukan nikmat Allah itu dengan baik. Dengan baik. Karena jarang sekali nikmat itu pergi, meninggalkan sebuah rumah, lalu kemudian dia kembali lagi pada penghuninya. Jadi kita sekarang mendapatkan makanan, perlakukan dengan baik. Sebelum nanti menjadi musibah. Akhirnya menjadi ruwet ujian yang kita alami. Kalau makanan maksimalkan, berikan untuk ayam dan yang lainnya, jangan langsung dibuang. Intinya begini, semua yang ada dalam kehidupan kita ini gunakan untuk kebaikan semuanya. Syukuri, berikan haknya. Syukuri, berikan haknya. Sebelum nanti benar-benar ini hilang dan nggak balik lagi. Yang kita khawatirkan itu, nggak balik lagi itu maknanya. Ya kalau sudah di rumah nggak bisa. Misalnya anak kan nggak mungkin pisah ya, tetap serumah. Tapi batin tidak nyambung. La haula wala quwata illa billah. Nah, makanya kemudian kita membutuhkan pertolongan Allah dalam bab ini karena mensyukuri ini ternyata berat sekali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita memohon kepada Allah untuk bisa bersyukur. Bagaimana jika kita tidak diperlakukan dengan baik? Tetap lakukan dengan baik saja. Perlakukan dengan baik. Semoga Allah nanti ubah semua itu menjadi baik. Begitu ya. Cukup ya, insya Allah nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Ini baru 6. Saya nulis kemarin sekitar 13 atau berapa, ada 11 halaman yang sudah saya kumpulkan. Insya Allah kita ketemu kembali di sesi berikutnya. Cuman untuk Sabtu depan kayaknya tidak bisa karena saya mulai safar untuk Sabtu depan. Insya Allah nanti diumumkan kembali. Insya Allah setelah safar barangkali kajian ini dilanjutkan dari bukunya Ibnu Abi Dunya. Saya minta maaf atas semua kendala di hari ini. Zoomnya ada masalah karena memang kita lupa juga belum memperpanjang. Insya Allah tidak apa-apa, tidak mengurangi kajian kita hari-hari ini. Semoga Allah berikan kesabaran kita untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu kembali di sesi berikutnya. Kitab apa? Asyukru karya Ibnu Abi Dunya. Kitabnya Ibnu Abi Dunya ini ada di Maktabah Syamilah. Di Maktabah Syamilah. Tip, kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Judul kitabnya Asyukru di Maktabah Syamilah. Nanti silahkan bisa dicari, versi Indonesianya belum ada. Kita cukupkan ya, nanti insya Allah kita ketemu kembali di lain kesempatan. Nanti infonya menyusul di grup insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, rekamannya masih ada di IG ini, tidak dihapus. Kalau di YouTube tidak tahu apakah bisa atau tidak, nanti akan diurus oleh teman-teman admin insyaallah. Bagi yang sudah merangkum kajian ini silahkan dibagikan di grup karena beberapa teman-teman yang tidak ada akun IG sepertinya tidak bisa mengikuti di kajian hari ini. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.